Hai, welcome to Dalen Channel. Hayo, siapa yang di sini suka traveling dan banding-bandingin harga kira-kira hotel ini lebih murah nggak ya? Naik transportasi pesawat atau kapal? Kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku liburan ke Singapura tahun lalu. Pastinya setiap perjalanan itu menjadi pembelajaran baru buat aku. Yuk kita mulai pertualangannya. Jadi, bulan Desember 2023, aku dan kakak aku memutuskan untuk berlibur ke Singapura. Karena kami tinggal di Batam, akhirnya kami pilih kapal feri Majestic. Dari Batam Center ke Harbourfront. Alasannya sih simpel aja, karena merasa nyaman, dan juga menurut aku Majestic itu termasuk salah satu kapal feri yang cepat. Aku lebih familiar kalau naik kapal feri dibandingkan naik pesawat ke Singapurnya. Sampai di Singapura, kita itu jalan dulu bentar ke Vivo dan juga kita jalan dulu ke mall yang dekat dengan penginapan kita sebelum akhirnya check-in. Nah, kami itu memutuskan untuk pesan di hotel daerah Chinatown di Mosque Street. Awalnya bingung mau pilih hotel di mana, tapi kita persempit lagi tujuannya. Keputusan kami itu mengapa akhirnya ke hotel di Mosque Street ini karena tujuan kami kan mau eksplorasi kota dan juga mau eksplorasi itu kami juga mau naik MRT. Akhirnya kita pilih hotel ini karena lokasinya dekat dengan MRT dan juga kenapa capsule hotel? Kan tadi aku bilang ya tujuan kami itu mau eksplorasi yang dimana akhirnya kalau dipikir-pikir waktu kita tuh lebih banyak di luar. Kita ke hotel untuk istirahat. Makanya pilih aja deh kapsul hotel karena kita juga budgetnya tuh terbatas. Aku waktu itu menentukan budgetnya di bawah 3 juta. Itu udah termasuk penginapan, transportasi, makanan harus di budget itu. Kalau untuk shopping, nambah boleh lah. Just for information, hotel capsule di Moscow Street ini itu di kisaran harga 600.000 per malam untuk 2 orang. Kayaknya tahun ini naik, cuman waktu itu tahun itu aku dapat kebetulan promo di Agoda. Aku bandingin ya dengan beberapa aplikasi lainnya, dan akhirnya aku memutuskan Agoda tuh booking this hotel. Dan pastinya kalian jangan pikir capsule hotel itu luas atau gimana. Capsule hotel ya dia sempit, walaupun sempit, tapi paling enggak kita tuh bisa istirahat. Nah, selain itu kekurangannya ya, tapi opportunity-nya dekat dengan MRT, memberikan fasilitas wifi di semua rooms. Cuma aku rasa ini hotelnya hygiene sih, bersih. Gak cuma dekat MRT, tapi strategis juga loh, karena untuk kalian yang suka dengan budaya, sejarah, hotel ini tuh dekat sama heritage di Chinatown. Karena tempatnya strategis, mau kemana aja mudah. Dan yang paling seru itu kulinernya. Aku waktu itu beli nasi Hainam atau nasi ayam, wonton, dan juga kayak tos. Menurut aku kalau makan di sana, di tempatnya itu beda kalau makan nggak di tempatnya. Dan menurut aku, Singapura itu lumayan sih kalau untuk living cost-nya, I mean untuk biaya makannya lumayan ya, karena aku rata-rata itu di $5 deh. Aku keluar uang untuk makan. Ada nggak yang di bawah $5? Ada, kayak misalnya kayak tos. Aku tuh bisa dapet, itu pun kayak 3 sekian sen, tapi mostly emang $5, $5, $10 di kisaran itu. Wah, untuk kalian ini deh, nasi lemak, aku tuh ada dapet nasi lemak, harganya tuh sekitar di $3. Aku lupa pastinya berapa, 3,80 atau 2,80 karena naik. Aku searching di
Google Maps, aku cari nasi lemak. Berhubung aku tuh penggemar nasi lemak, aku ke Singapura aku nyari itu. Walaupun menurut aku sejauh ini nasi lemak terenak buat aku tuh ada di Malaysia. Cuman karena waktu aku pengen coba, aku searching dan kebetulan deket sama penginapan. Jadi aku datang itu under $5 kalau nasi lemak itu. Tapi Upper Cross ya, aku lupa deh. Daerah deket Chinatown. Sekarang kita coba menganalisis dari sudut pandang ekonomi. Kita bisa pakai konsep bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, dan proses. Oke, kita mulai dari produk. Dalam ini produknya itu bisa berupa tiket kapal feri, penginapan hotel, dan juga makanan. Nah, itu disebut sebagai produk dalam bauran pemasaran. Selanjutnya, harga. Nah, untuk harga pastinya ya, kayak misalnya tiket ferry Majestic Desember 2023 itu aku beli di harga kisaran sekitar 700 atau 800 ya. 800,000 rupiah, 800 lah. Lalu untuk kamar hotelnya sendiri tadi aku udah spill ya, itu 600.000 per malam di tahun 2023. Tadi aku sempat cek di Agoda lagi, harganya sekarang udah kisaran 700 sekian. Udah deh, kalian kalau ada kesempatan, kalian udah ada paspor, kalian udah ada budget, niatnya deh kumpulin, pergi deh, daripada nanti makin lama harga makin naik. Itu perhitunganku sih. Ya, kalau misalnya ada kesempatan menurut aku ambil aja, pergi aja. Coba. Minimal kalau kalian cupu kayak aku, perginya bareng orang yang pernah pergi, cari deh orang yang udah pernah pergi ke Singapura. Ya aku soalnya termasuk yang cupu, nggak berani aku solo traveling, aku kurang berani. Pemilihan tempat seperti ini, aku kan pesen kapal feri. Kapal ferinya aku pilih untuk berangkat dari Batam Center. Dari Batam Center aku pilih tujuannya ke Harbourfront, Singapura. Jadi Harbourfront itu pelabuhan di Singapura. Dan juga lokasi hotelnya, yaitu di Chinatown. Itu termasuk tempat ya, bangunannya di mana? Di Batam Center, di Harbourfront, di Chinatown. Itu tempat. Tau lah ya. Di bauran pemasaran tempat, pastinya ada lah kita tuh pertimbangan kayak misalnya, aku kenapa pilih di Marshall Street ini, karena ya aku kan mau eksplorasi tempat-tempat Singapura naik MRT, jadi aku pilih tempat penginapan yang deket dengan MRT. Promosi sebelum berangkat, aku tuh cari informasi dari keluarga, dari temen, dan sosial media. Sosial media paling banyak sih. Kalau dari keluarga itu akurat, karena memang datang langsung ya, misalnya keluarga aku bilang, udah kamu ke Chinatown aja karena di sana aman. Kebetulan aku waktu itu agak parno, kayak mana ya penginapannya aman ya walaupun pulangnya malam-malam. Dan emang aku sama kakakku waktu itu pergi dari pagi, dari sekitar jam 8 ya, 8 gitu. Pergi sampai malam tuh bisa di jam 9-an, 9 lewat atau 9 kurang. Bener-bener kayak gelap. Nah kan takut ya Wak, cewek-cewek, berdua cewek, pulang, terus ngerasa nggak aman. Nah, nanya nih ke keluarga, ada nggak tempat penginapan atau kawasan yang sekiranya rame orang dan minim kejahatan gitu lah. Nah, tersebutlah Chinatown. Dan menurut aku ya sih, tempat lain aku kurang tahu ya, tapi ini berdasarkan rekomendasi keluarga aku. Dan aku juga lihat di media sosial, oleh-oleh ada, makanan ada. Itu deket, literally bener-bener deket, kurang dari 100 meter. 80 atau 90 meter deh, pokoknya deket. Dan aku rekomendasiin kalian kalau mau short holiday tapi kepengen langsung dapet banyak, ke Chinatown aja dulu, nanti bisa explore ke tempat lain. Bukan berarti nggak bisa explore tempat lain, tapi coba deh di Chinatown. Aku rekomendasiin sih. Orang,
Kita kan pasti kayak kita tahu ya service pelayanan itu gimana, Kak, misalnya jelek, ya kita nggak rekomendasi, ini janganlah ke tempat itu, nggak nyaman orang yang kasih pelayanan, tuh bisa. Saya sebagai pembeli datang ke counter tiket. Nah, yang jaga counter tiket itulah orang dalam bauran pemasaran ini. Lalu gimana ya kalau yang kayak beli minuman tapi lewat mesin gitu. Kayak di Jepang kan banyak ya, beli minuman terus kita kayak self service. Masuk mana ya? Mungkin ada yang bisa jawab. Terakhir adalah proses bagaimana akhirnya saya bisa mendapatkan tiket ferry atau bagaimana akhirnya saya bisa sampai ke Singapura dengan selamat. Atau bagaimana akhirnya saya bisa check-in masuk dan menikmati penginapan hotel. Nah, itu prosesnya ya. Setiap kita mau bertransaksi pasti ada proses di mana kita datang, kita beli, kita udah beli, kita nikmati. Di proses ini, yang terpenting adalah rasa nyaman. Kalau kita nyaman, kayak aku tadi ya, kenapa aku pilih kapal feri? Ya karena lebih cepat dan aku ngerasa nyaman. Oke, kesimpulannya dari pengalaman aku berlibur ke Singapura bersama kakak. Kalau misalnya keputusan konsumen bukan tentang harga doang, tapi juga ada faktor lain tadi ya seperti tempat, proses, orangnya, dan beberapa hal yang tadi aku udah sebutin. Untuk yang belum tahu, ternyata dalam keputusan konsumen ada banyak faktor loh, tapi jangan pusing. Ini cuman untuk ilmu belajar aja. Pada kenyataannya sih ya easy, that is easy just like your activity lah. Kamu datang, beli tiket, pergi naik kapal feri, sampai ke Singapura, menikmati perjalanan. Sebenarnya simple, dan aku bikin video ini just for information sebenarnya supaya aku nggak lupa juga. Ini aku aja pakai catatan, by the way. Karena aku juga lupa. Tapi paling nggak waktu baca, oh ya, aku pernah pelajari ini. Yap, kita sebagai konsumen kiranya bisa cerdas dalam mengambil keputusan dan juga kiranya dalam pembelajaran keputusan ini bisa membuat kita bijak dalam memutuskan sesuatu. That's all and see you.